Ada wasiat buat orang Solo, ya, buat orang Solo. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir, bukan riwayat yang masih ngambil dari buku, ya, dari YouTube nggak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya, nah terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik rumahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya. Wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya. Kayak gini kok wali. Di hati, ke batin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa nih. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya, tanya sama Habibnya langsung. Tapi ini 99,999% kan, ada tuh persennya ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbek aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin jadi bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbek aku. Tak cabut rohmu. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya As-Segaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam hati langsung manggil, "Habib Abdurrahman As-Segaf, tolong ya aku." Kata Habib Ja'far, ya tak balik. Itu di hati ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level, jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percaya buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak topilnya. Tarik lagi. Panggil lagi. Abdurrahman As-Segaf, balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang ke tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Nah, ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, "Nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki." Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul tidak datangin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah, ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Allah yang kasih. Kalau kita iri, naudzubillah min dzalik. Kalau kita ikut senang ada yang dikasih seperti itu, siapa mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, maka akan bersamanya. Kan enak ya, modal cinta kok iso bareng swarga, kan enak loh. Saya sebagai salik, orang yang melampaui thariqah alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam thariqah alawiyah. Jangan pernah minta doa dari wali majdub. Dan jangan deket-deket sama wali majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket wali majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat. Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa.
Nah, khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah, kalau nyalah-nyalahkan wali, na'udzubillah min dzalik, man adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat, kalau dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul adah, banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi salik thariqah alawiyah pakemnya itu tidak boleh deket-deket sama wali majdub, tidak boleh minta doa sama wali majdub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdub asli, jadi saya pengen dekat biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri, berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Apalagi beliau sahabatnya ayah saya, temannya ayah saya gitu. Jadi lengkap nih buat saya alasan untuk dekat. Suatu hari tahun 1997 awal, ayah saya pulang dari Kudus. Tahun 97 awal, ayah saya pulang dari Kudus, dikasih hadiah Habib Ja'far parfum sama pena. Kasih parfum sama pena. Pulang terus cerita sama saya, "Well, dikasih Habib Ja'far parfum sama pena." Saya jawab, "Itu bukan buat Abah, itu buat novel." Maksudnya saya disuruh nulis buku, nanti nama saya akan harum. Maka tahun 97 saya nerjemahkan buku Tanya Jawab Sofistik bersama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Dan subhanallah, lewat nulis buku itu nama saya harum. Ini termasuk karomahnya Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian yang kedua, saya punya cerita banyak ya, cuman kita kan nanti mau ziarah, jadi nggak usah banyak. Kalau pengen tambah ya next episode berikutnya. Saya datang ke sini juga nggak cuma-cuma. Saya ini lagi minta hadiah sama Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau kalau di dunia ngasih hadiah orang-orang kok ya. Masa dari alam barzah nggak ngasih? Saya kan ya kebangetan Habibnya. Saya minta hadiah. Nanti kalau sudah saya terima hadiahnya, saya umumkan di YouTube, jangan khawatir. Saya umumkan di YouTube. Oh, saya yakin pasti dapat. Ya, saya yakin pasti dapat. Jangan khawatir. Pasti pemirsa penasaran. Habib dapat hadiah apa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, lanjut boleh. Subhanallah. Saya kangen sama Habib Ja'far. Berangkatlah saya ke Kudus untuk ziarah Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Nemui kakek saya, terus saya mau ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Fadhil Hasan. Ini beliau salah satu kakek saya juga. Nah, setelah ziarah Sunan Kudus, saya waktu itu bersama sepupu saya namanya Abdillah bin Husain, semoga panjang umur, wa ta'atillah sehat walafiat, aku Ali, bersama Abdillah bin Husain. Nah, saat itu Abdillah ini sepupu saya pengen banget ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Hati saya jauh lebih pengen, cuman pakemnya thariqah alawiyah. Nah, ini beliau kakek saya nih, salah satu kakek saya. Alhamdulillah, sehat nih. Lanjut ya. Jadi hati saya pengen ketemu Habib Ja'far Al-Kaf, pengen banget. Tapi aturan syariat saya melarang.
jangan deket-deket wali Majnun. Sementara sepupu saya belum pernah ketemu Habib Ja'far, pengen ketemu Habib Ja'far. Berjalan bertiga, saya, ayah saya, sama sepupu saya dari Sunan Kudus berjalan kaki sampai jalan yang sebelah sana itu namanya apa, Bib? Jalan raya yang kecil, kalau kita terus jalan raya ini Jember. Apalah, jalan cepat ini ya, ada jalan kecil itu ya, Puger ya. Nah, sampai di situ sepupu saya ngotot, tolong antarkan ke Habib Ja'far. Saya kasih syarat, oke. Kata ayah saya, terserah novel itu. Saya bilang oke, syaratnya satu, jangan minta doa. Tidak boleh minta doa dari wali Majnun, karena walinya doa sakar pe atine. Nanti kalau pas hatinya tidak sesuai sama hatimu, repot nanti. Subhanallah. Ketepatnya Habib Ja'far, waktu itu Habib Ja'far masih pelihara ayam banyak di rumahnya yang di situ ya. Pelihara ayam banyak. Begitu masuk, itu Habib Ja'far masih di kandang ayam, itu udah teriak, "Mo!" Tahu kalau ayah saya datang, bukan full, bukan. Yang dipanggil ayah saya, "Mo! Diluk mo, pitekku pileren. Mau tak tukok obat ning apotek. Diluk mo." Terus duduk. Nah, yang menarik di sini, di ruang tamu itu ada tempat air, kan ya, kalau orang Solo bilang ada kan, tempat air, ada gelas 3. Jumlahnya kan pas ya gelasnya ya. Saya, ayah saya, semua ya. Begitu duduk, Habib Ja'far langsung buka satu, cuman buka satu, diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Mo, tak kei banyu dongo gelem." Mirip saya. "Tak kei banyu dongo gelem." Jawaban ayah saya, "Gelem, Far." Biasa kan Habib Ja'far kalau dongo nggak cetok gitu ya. Ya karena kita nggak speednya nggak sama, seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Fatihah. Kita kan cuma dengarnya Fatihahnya toh, karena level speednya beda. Awak dewe minal lemotin, lemot. Beliau super kebut. Ya super kebut. Jadi telinga kita itu kadang nggak bisa nangkep ya, nggak bisa nangkep. Diminum sama ayah saya. Saya kan orangnya nggak suka batin tuh ya. Saya ini orangnya apa adanya. Kok cuman ayah saya yang dikasih, aku kok nambah kei. Ya niru-niru bahasa Habib Ja'far, bahasa Jawa gitu ya. Jawabannya, "Kowe lak radoyan donga." "Kowe lak radoyan donga." Kalimatnya begitu. Nah namanya juga Habib Novel dibegitukan. Sama-sama Majnun kan bercanda tidak apa-apa. Saya jawab, "No jaluk moh Bib. No jaluk moh Bib. No bokei gelem." Yuk gini, tak sisa nuruki gue bilang. Nah, akhirnya minum air itu, air doa. Nah, waktu mau pulang, pamit saya, "Bib, balik dulu." Dipanggil, saya tak dongakno gelem. Siap, mau Bib. Itu dongong, panjang lebar gitu ya, Fatihah. Nah, yang aneh itu sepupu saya ini tidak paham bahasa Arab, bukan orang yang ahli ilmu gaib, ya bukan apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nangis. Bukan nangis acting, bukan. Air matanya drojos gitu. Saya kaget nih ngobrol gitu ya. Langsung saya lihat Habib Ja'far, ini pasti ada sesuatu. Saya lihat itu tangannya, bulu romanya itu berdirinya tuh kelihatan banget. Bulu romanya. Nah, di situ saya ngebatin, ini kalau Habibnya udah tingkat kewaliannya bisa dikendalikan, pasti mingkem gak ngomong. Tapi kalau beliau belum bisa mengendalikan tingkat kewaliannya, mesti ngomong. Nah saya berharap ngomong aja. Nah mingkem kan gak itu ilmu. Makanya kita kalau ada wali-wali masih suka ngomongin, cegah ono syukurono, alhamdulillah. Kalau ada walinya diem tok itu nggak dapat ilmu. Begitu selesai Fatihah gitu kan,
Langsung ngomong, ngomongnya ke ayah saya lagi. Tentaan ini mau. Itu lengan bajunya digulung atas. Puluku ngadeg kabeh. Ini saya kalau sampai nyapu sih ingat medeni loh ya. Berdusta atas nama wali itu sama dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min